Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Bikin Frustrasi Lawan. Andre Espienko menang dengan cara tempo skak. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Russian Team Championship 2020 yang berlangsung pada tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara sesama Rusia, yaitu Grandmaster Andre Espienko menghadapi International Master Evgeny Kardashevsky. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Espienko menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2682 menghadapi pemain hitam, yaitu Evgeny Kardashevsky dengan rating FIDE 2436. Espienko memulai permainan dengan pion menuju E4, hitam membalas pion E5, kuda F3, dan balasan hitam adalah kuda menuju F6. Ini artinya adalah pembukaan pertahanan Petrov. Dan balasan putih juga cukup unik dengan pion menuju D4, membawa permainan ini berubah dari pembukaan pertahanan Petrov menjadi pembukaan Rusia dengan variasi modern attack. Kuda pukul pion di E4 dan pion D pukul E5, pion D5. Sebenarnya putih ada kesempatan untuk melakukan en-pasan dengan pion E pukul D6. Tetapi putih tidak melakukan hal tersebut. Putih lebih memilih langkah kuda menuju D2. Tujuannya adalah untuk mengajak pertukaran dengan kuda hitam. Tetapi kuda hitam juga menolak pertukaran dengan melakukan langkah kuda menuju C5, gajah E2 untuk persiapan rokade sep raja, dan hitam melakukan balasan yang kurang lebih dengan maksud yang sama, yaitu gajah menuju E7, rokade pendek oleh putih dan rokade pendek juga oleh hitam. Kuda B3, kuda pukul kuda di B3 dan pion A pukul B3. Pion C5, pion C3, kuda C6, benteng A4, gajah E6, gajah D3 mengincar pion lemah hitam yang ada di petak H7. Namun tetap harus membutuhkan support dari perwira yang lain ya. Pion F5 dan pion E pukul F6, benteng pukul F6. Tadi ada en-pasan ya. Kuda menuju G5, kita lihat maksud dari putih ada dua. Yang pertama, mengancam gajah hitam. Yang kedua, mengancam dua kali pion lemah hitam yang ada di petak H7. Dan balasan hitam di posisi seperti ini adalah pion menuju H6. Dan putih tetap memanfaatkan tempo skak dengan gajah skak di H7. Raja pindah ke H8 dan kuda pukul gajah di E6 dan benteng pukul kuda di E6. Dan gajah putih kembali ke petak B1. Kuda pindah ke E5 dan putih melakukan langkah pion menuju F4 mengancam kuda hitam. Ini penting ya, tempo mengancam kuda hitam ini, sehingga kuda hitam pindah ke petak F7 dan putih melakukan langkah menteri menuju D3. Ini langkah yang sangat berbahaya ya oleh putih. Misalkan hitam sembrono dengan memindahkan buah lain, maka jelas menteri skakmat di petak H7 ya. Oleh karena itu, langkah terbaik di posisi ini memang betul hitam harus melakukan langkah raja menuju G8 dan putih tidak melakukan langkah menteri skak di H7, melainkan dengan melakukan langkah pion menuju G4. Jadi di sini putih lebih memilih
memajukan dua pionnya untuk merusak struktur pion hitam yang ada di pertahanan sayap raja ya. Pion B5, menteri pukul pion di B5, menteri B6 mengajak pertukaran menteri, diterima oleh putih dengan menteri pukul menteri di B6 dan benteng pukul menteri di B6. Benteng D1 mengancam pion hitam ini dan pion hitam maju ke petak D4. Gajah E4 dengan tempo mengancam benteng hitam dan benteng hitam pindah ke petak D8. Benteng pukul pion di A7 dan gajah menuju F6. Namun ternyata langkah ini adalah langkah lemah menurut analisa komputer. Analisa komputer menyebutkan ada langkah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan langkah raja menuju F8. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini lanjutan langkahnya dengan gajah C2, gajah F6, raja F2, benteng E8, raja F3, gajah H4, gajah D3, gajah E7, pion C pukul D4, benteng pukul pion B3, raja G2, pion C pukul D4, gajah C4 dan seterusnya. Namun di sini Evgeny Kardasevsky lebih memilih langkah gajah menuju F6. Apa balasan putih di posisi seperti ini? Dengan benteng menuju B7. Tampaknya karena sudah lebih unggul secara materi, maka putih lebih memilih melakukan langkah pertukaran perwira saja ya. Dan hitam justru menerimanya dengan benteng pukul pendek di B7 dan gajah pukul benteng di B7. Raja F8, pion C pukul D4 dan gajah pukul D4 dengan tempo skak. Raja G2, kuda D6, gajah F3, benteng B8, gajah D5, benteng E8, raja F3, benteng D8, pion B4, kuda E8, gajah C4, dan di sini hitam melakukan langkah pion C pukul B4. Nah, ternyata menurut analisa komputer, langkah ini adalah langkah lemah. Analisa komputer menawarkan ada langkah yang lebih baik selain pion C pukul B4, yaitu dengan melakukan langkah kuda D6. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Gajah E2, benteng B8, pion B pukul C5, gajah pukul C5, benteng D5, benteng B3 skak, raja G2, gajah E3, gajah pukul E3, benteng pukul E3, raja F2, benteng E6, raja F3 dan seterusnya. Kita kembali, namun di sini melakukan langkah pion C pukul B4 dan mungkin langkah ini menjadi salah satu faktor penentu cepatnya kalah Evgeny Kardasevsky dari Andrei Espienko. Dan di sini balasan Espienko adalah gajah menuju E3. Hitam melakukan langkah gajah B6. Dan dalam situasi seperti ini, coba para pecinta catur sekalian tebak ya, langkah apa yang dilakukan oleh putih dalam situasi seperti ini. Ya, langkah itu adalah langkah sesuai judul yang sudah Tarigan Catur sematkan, yang berjudul Andrei Espienko menang dengan cara tempo skak. Ya, itulah yang dilakukan oleh putih di posisi seperti ini, dengan melakukan langkah gajah menuju C5. Tampaknya memang mengorbankan gajah, tetapi memang ya, setelah gajah pukul gajah, maka jelas benteng pukul benteng. Maka dalam situasi seperti ini, memang posisi dari hitam sudah sulit. Walaupun ya,
Sebenarnya, langkah dari hitam dengan gajah menuju B6 ini adalah langkah yang cukup bagus. Kenapa langkah itu cukup bagus? Jelas cukup bagus karena mengawal benteng hitamnya. Namun ternyata balasan tempo skak dari Andrei Shevchenko lebih bagus untuk dapat membuatnya meraih kemenangan. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.